Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sepatah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan teman-teman HTNA yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perizinan dan instrumen hukum keperdataan dalam administrasi negara. Adapun susunan materinya yang pertama yaitu tentang perizinan yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilmi Azmi. Selanjutnya materi tentang unsur-unsur perizinan yang akan disampaikan oleh Fahru Rozi. Materi fungsi dan tujuan perizinan dan bentuk surat izin akan disampaikan oleh Nafa Cynthia Putri. Materi penggunaan instrumen hukum keperdataan akan disampaikan oleh Nira Jati. Dan instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan oleh pemerintah akan disampaikan oleh Dika Tabrozi. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, sebelum saya menyampaikan definisi izin, terlebih dahulu saya akan kemukakan beberapa istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak sesuai bagi sesuatu yang istimewa, atau biasa disebut relaxatio legislation. Jadi dispensi ini bertujuan untuk menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus. Sedangkan lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk suatu izin yang mengizinkan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsesi merupakan suatu hubungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar, di mana kepentingan umum yang terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah. Tetapi oleh pemerintah yang diberikan hak penyelenggaraannya, yang diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris atau pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang izin. Izin ini bertujuan untuk menghilangkan halangan. Hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ya, mungkin dari saya cukup. Untuk selanjutnya, materi tentang unsur-unsur perizinan yang akan disampaikan oleh Saudara Fahru Rozi. Untuk Saudara Fahru Rozi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai unsur-unsur perizinan. Unsur-unsur perizinan di sini ada 5 unsur. Yang pertama yaitu instrumen yuridis, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga organ pemerintah, yang keempat peristiwa konkret, dan yang kelima prosedur dan persyaratan. Untuk unsur perizinan yang pertama yaitu unsur instrumen yuridis. Unsur instrumen yuridis dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi pemerintah di sini harus bisa mengupayakan atau memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas ini, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk keputusan. Nah,
Salah satu dalam bentuk keputusan dari instrumen yuridis ini yaitu ada yang namanya izin atau perizinan. Berdasarkan jenis-jenis keputusan izin, termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif. Apa sih yang dimaksud sifat konstitutif? Yaitu keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki, diperbolehkan atau tidak dibolehkan. Jadi ketika emang ada sesuatu hal atau suatu ketentuan yang dilarang oleh pemerintah, namun ketika kita melakukan pengajuan perizinan kepada pemerintah dan pemerintah sepakat atau memberikan izin, maka hal yang tadinya tidak dibolehkan atau hal yang tadinya dilarang itu bisa dilaksanakan atau dijalankan karena sudah melakukan pengajuan perizinan gitu. Kemudian untuk unsur yang kedua yaitu unsur peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di setiap negara itu memiliki konstitusi atau undang-undang. Nah, ketika emang negara itu memiliki konstitusi atau undang-undang, maka setiap peraturan atau setiap tingkah laku masyarakat atau rakyatnya dalam negara tersebut itu semua tingkah lakunya itu diatur dalam konstitusi tersebut atau berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pembuatan dan penerbitan keputusan ini merupakan tindakan hukum. Pemerintah sebagai tindakan hukum harus ada wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Nah, di sini menurut Markus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat discretionary power atau berupa kewenangan bebas. Dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin. Misalnya pertimbangan tentang satu, kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon. Dua, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Tiga, konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan undang-undang yang berlaku. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat sudah keputusan diberikan, baik pada negara tersebut. Apabila ketika melakukan perizinan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka proses perizinan tersebut itu tidak disahkan atau tidak boleh gitu. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu organ pemerintah. Apa sih yang dimaksud dengan organ pemerintah? Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, organ pemerintah yang di tingkat pusat yaitu presiden, kalau misalkan yang di daerah bisa bupati, bisa gubernur, bisa lurah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menurut Sahran Basah. Beliau mengatakan bahwasanya penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi presiden sampai dengan administrasi negara terendah lurah berwenang memberikan izin. Jadi menurut Sahran Basah yang bisa memberikan izin atau memiliki wewenang untuk memberikan izin yaitu dari tingkat presiden, dari tingkat pusat sampai bawah itu bisa memberikan izin yaitu presiden, gubernur, bupati dan sampai tingkat yang paling rendah yaitu lurah. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya yaitu ada unsur peristiwa konkret. Apa sih yang dimaksud dengan peristiwa konkret di sini dalam unsur perizinan ini? Yang dimaksud dengan peristiwa konkret di sini yaitu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dan kewenangan
hal-hal yang mengenai perizinan itu tidak semuanya, misalkan tidak semuanya harus mengajukan perizinan kepada pemerintah gitu ya. Jadi mengenai perizinan ini udah diatur gitu mengenai apanya ya. Jadi mengenai perizinan ini menurut menurut unsur peristiwa konkret ini hanya hal-hal yang tertentu saja gitu. Nah, kemudian perizinan juga memiliki bermacam-macam gitu. Kalau misalkan kita mau mengajukan izin mengenai buat perizinan usaha, mungkin kita beda lagi kemana harus mengajukannya gitu. Tapi tetap yang dapat memberikan izin di sini hanya organ pemerintah. Selain daripada organ pemerintah itu tidak bisa memberikan izin. Nah, yang terakhir yaitu prosedur dan persyaratan. Seperti halnya mungkin perizinan-perizinan yang lain, perizinan di sini juga membutuhkan atau harus ada yang namanya prosedur dan persyaratan. Apa aja sih yang harus dipenuhi ketika kita melakukan perizinan? Nah, di sini pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah atau pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Itu sudah ada dan sudah ditentukan oleh pemerintah. Tinggal kita selaku orang yang ingin mengajukan perizinan tersebut harus memenuhi hal-hal apa saja yang sudah tercantum dalam prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah itu gitu. Di sini menurut Suwahino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Pertama, bersifat konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Kedua, di sini bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Roji yang telah menjelaskannya dengan sangat detail. Oke, selanjutnya materi tentang fungsi dan tujuan perizinan dan bentuk surat izin yang akan disampaikan oleh Nafa Cynthia Putri. Untuk Saudara Nafa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan perizinan. Di sini yang bagian A ada keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan, mencegah bahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, keinginan melindungi objek-objek tertentu. Yang keempat, hendak membagi benda-benda yang sedikit. Yang kelima, pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas berdasarkan Dreng and Horek Cawet, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sini juga ada bentuk dan isi izin. Yang pertama ada organ yang berwenang. Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan pendatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Yang kedua, yang dialamatkan. Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Yang ketiga ada diktum. Diktum keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Yang keempat, ada ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat. Demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini, ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Yang kelima, pemberian alasan. Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Yang keenam,
pemberitahuan tambahan. Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam pengajuan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaan sekarang atau di kemudian hari. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Azmi. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nafa telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Selanjutnya materi tentang penggunaan instrumen hukum keperdataan yang akan dijelaskan oleh Nirajati. Kepada Saudari Nirajati, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang penggunaan instrumen hukum keperdataan. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan penggunaan instrumen hukum privat merupakan konsekuensi paham negara kesejahteraan yang menuntut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Yang dalam rangka itu pemerintah terlibat dengan kegiatan kemasyarakatan dalam berbagai dimensi sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Menurut Indro Harto, penggunaan instrumen keperdataan ini ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, warga masyarakat sendiri sejak dahulu sudah biasa berkecimpung dalam suatu kehidupan hukum perdata. Yang kedua, lembaga-lembaga keperdataan itu ternyata juga sudah terbukti kemanfaatannya dan sudah biasa merupakan bentuk-bentuk yang digunakan dalam pengaturan perundang-undangan yang luas maupun jurisprudensi. Yang ketiga, lembaga-lembaga keperdataan demikian itu hampir selalu dapat diterapkan untuk segala keperluan dan kebutuhan karena sifatnya yang sangat fleksibel dan jelas sebagai instrumen. Yang keempat, lembaga-lembaga keperdataan demikian itu juga selalu dapat diterapkan karena bagi pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri isi dari perjanjian yang hendak mereka buat. Yang kelima, sering kali terjadi di mana jalur hukum publik menemui jalan buntu, tetapi jalur yuridis menurut hukum perdata malah dapat memberi jalan keluarnya. Yang keenam, ketegangan yang disebabkan oleh tindakan yang selalu bersifat sepihak dari pemerintah dapat dikurangi. Yang ketujuh, berbeda dengan tindakan-tindakan yang bersifat sepihak dari pemerintah, maka tindakan-tindakan menurut hukum perdata ini hampir selalu dapat memberikan jaminan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nirajati yang telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Selanjutnya, materi tentang instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan pemerintah yang akan disampaikan oleh Dika Tabrozi. Untuk Dika Tabrozi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Arif Rahman, jajarannya yang saya hormati teman-teman semua, kelompok 5 hukum administrasi negara. Baik, langsung saja. Saya di sini akan membaca tentang instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan pemerintah. Pemerintah menjadi dua komponen, sebagai badan hukum dan sebagai juga orang yang melakukan hukum. Artinya, dengan kata lain, pemerintah juga manusia
yang tindakan hukum keperdataan yang dilakukan manusia secepatnya dilakukan pemerintah, seperti hubungan keperdataan yang hubungan dengan hukum keluargaan, perkawinan, perwalian, kewarisan, dan sebagainya. Kemudian kita perlu garis bawahi bahwa pemerintah juga menggunakan instrumen hukum keperdataan. Tidak serta-merta terjadi hubungan hukum antara pemerintah dengan seorang atau badan hukum perdata berdasarkan prinsip kesetaraan atau dan kemandirian masing-masing pihak. Sebagaimana lazimnya hubungan hukum dua pihak atau lebih dalam bidang perdata. Di atas ini menjelaskan ataupun disebutkan bahwa pada asasnya hubungan hukum keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah selaku wakil daripada badan hukum berstandar pada kesetaraan dan kemandirian. Artinya perlu kita garis bawahi, meskipun pemerintah sebagai orang penggunaan daripada instrumen juga, tapi kesetaraan dan kemandirian ini harus ditegakkan sebagaimana itu terjadi dalam prinsip ataupun di dalam hukum administrasi negara tersebut. Kemudian dengan kata lain, ada dua kemungkinan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan. Yang pertama, pemerintah menggunakan instrumen keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan seorang atau badan hukum perdata. Kemudian yang kedua, pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan seseorang atau badan hukum. Dalam hal terakhir ini, sebagaimana akan terlihat nanti, terdapat perjanjian dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemerintah. Kemudian, hal ini ada beberapa kriteria ataupun perjanjian. Semisal dengan perjanjian perdata biasa. Apa itu perjanjian perdata biasa? Diartikan bahwa pemerintah sering menggunakan perjanjian dalam memenuhi berbagai keperluan pemerintahnya dan menjadi salah satu bentuk dalam perjanjian ini. Pemerintah banyak melakukan perjanjian keperdataan yang mencakup semua hubungan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, pemborongan, dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan perdataan ini dilakukan karena pemerintah memerlukan berbagai sarana dan prasarana untuk menjalankan administrasi negara. Kemudian dalam melakukan perjanjian perdata biasa ini, pemerintah di samping menggunakan instrumen hukum keperdataan, sekaligus pula melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan, sehingga kedudukan hukum pemerintah tidak berbeda dengan seorang atau badan hukum perdata. Jadi, di dalam perjanjian hukum perdata biasa, pemerintah pun sama. Mereka melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan, yang diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan seorang ataupun badan hukum lainnya. Kemudian perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar. Yang diartikan bahwa perjanjian dengan syarat standar ini bentuk konsesi yang telah dijelaskan seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Menurut Indro Harto menyebutkan dengan kontrak adhesi, yaitu suatu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak hingga pihak lawan tidak ada pihak lain kecuali menerima atau menolaknya. Kemudian langsung saja perjanjian mengenai kewenangan publik. Apa itu? Menurut Indro Harto, yang dimaksud dengan perjanjian mengenai wewenang pemerintah adalah perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat, dan yang diperjanjikan adalah mengenai cara badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenang pemerintahannya. Dalam hal ini, pemerintah juga ikut serta ketika menggunakan instrumen hukum keperdataan. Kemudian perjanjian mengenai kebijakan pemerintah. Indro Harto pun menyebutkan bahwa yang dijadikan objek persoalan dalam hal perjanjian mengenai kebijakan pemerintah adalah mengenai hak kebendaan, artinya ataupun hak kekayaan pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan yang ditempuhnya. Kelompok ataupun kelompok perjanjian yang penting dalam hal ini adalah transaksi-transaksi mengenai harta tidak bergerak.
Selanjutnya, di dalam suatu negara modern, setiap tindakan hukum pemerintahan dengan instrumen yuridis ataupun hukumnya, apapun yang digunakan haruslah tetap dalam koridor hukum. Artinya, sesuatu yang digunakan oleh produk hukum baru itu tidak terlepas dalam suatu koridor hukum. Ketika ada suatu penyelewengan, maka itu suatu kecacatan di dalam hukum itu sendiri. Kemudian, diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan gagasan awal munculnya konsep negara hukum modern. Dalam melakukan semua tindakannya, pemerintah tidak saja bersandarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mungkin cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Dika Tabrozi. Presentasi kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.